hanya orang yang beriman dan amal solehnya banyak. Makanya tolong dibaca Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-158. Allah firmankan di situ, hanya orang yang beriman dan yang amal solehnya sebelum itu banyak, ketika terjadi petaka demi petaka besar di fase kita ini, mereka-merekalah yang akan dijaga oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, ayo umatku, jika zaman-zaman seperti itu kalian temukan, tugas kalian seluruhnya adalah berlomba-lombalah, terang-teranganlah, saling memperbanyak amal, kalahkan yang lain, tunjukkan dan jangan sembunyi-sembunyikan lagi beramal. Hari Jumat ini khatib menyuruh, menghimbau kepada seluruh umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ada peluang yang terkuat dalam Al-Quran. Allah katakan bahwa amalan terkuat di akhir zaman adalah solat berjamaah, solat sunat. Yang pertama. Yang kedua, berjuanglah dengan mengeluarkan infak dan sedekah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum 'anil qital. Tidakkah kalian lihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan, jangan mau perang, tahan, jangan minta-minta perang. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini perintah Allah. Allahu Akbar. Tetaplah setia kamu mendirikan salat berjamaah. Kejarlah salat kamu, salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Kerjakanlah tahajud demi tahajud, duha dan duha. Setialah dengan itu. Wa atuz zakah. Berkorbanlah kamu dengan harta kamu, berinfaklah kamu dan bersedekahlah kamu. Dua ini dijajarkan selalu oleh Allah. Ternyata ketika orang ini mau melakukan itu, Pak, yang lain jadi jinak, amalan yang lain jadi mulai mudah mengikuti kita. Kita jadi senang baca Quran, kita jadi senang zikir, kita jadi senang menyambung tali silaturahim berkat menjaga sholat berjamaah di masjid dan sholat-sholat sunat di rumah, apalagi tahajud. Kita memiliki kekuatan ruh yang dahsyat. Kemudian pengorbanan yang kita keluarkan dari harta kita ini akan menjadi sumber mental dan energi jiwa yang tidak terbendung. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini hari peluang terbesar dibukakan lagi oleh Allah buat kita. One Care insya Allah sedang menggelar suatu acara besar di mana mereka akan mengumpulkan dari orang-orang beriman di akhir zaman. Wakaf 1 juta mushaf. Wakaf 1 juta mushaf. Bayangkan, ini Al-Quran dibaca oleh orang, satu huruf dibacanya 10 pahalanya, tambah satu huruf kedua 10 lagi. Berapa yang dibacanya satu halaman, berapa yang dibacanya satu mushaf, satu Al-Quran, dan berapa orang yang membaca, berapa kali dibaca, mengalir pahalanya berlapis-lapis lipat kepada yang mewakafkan Al-Quran itu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dan juga program 1000 pesantren, 1000 rumah tahfidzul Quran. Saya merasa takjub. Allahu Akbar. Ini bukan main-main. Salah satu ciri generasi kedua yang membawa masa kegemilangan dan emas dalam Islam adalah seperti ciri generasi kelima, fase kelima kata Rasulullah, yakni generasi hafiz Al-Quran. Dan ini sedang digelar di seluruh dunia. Allahu Akbar. Apabila pada hari ini kita bertekad akan menjadikan ada anak-anak hafiz yang mereka adalah dari rahim kita, dari harta kita, apakah bisa dibayangkan seberapa besar mengalirnya pahala-pahala dari Allah? Dapatkah Bapak Ibu bayangkan, Bapak-bapak hamba-hamba Allah bayangkan? Coba Pak, mungkin anak kita tidak hafiz Quran, sudah terlambat, sudah terlanjur, sudah besar-besar anak kita. Tetapi ada anak orang lain yang sekolah di tempat yang kita mendirikannya, dididik dari sekolah yang kita membiayainya, lalu dia menjadi hafiz. Bukankah ini termasuk sedekahun jariyah? Bukankah ini termasuk sedekahun jariyah? Sedekah yang akan mengalir terus pahalanya selagi dia mengajarkan Quran, selagi dia membaca Al-Quran, selagi dia terus bersama Al-Quran. Maka kita di akhirat, walaupun bukan anak kandung kita, kita berhak diberikan nanti jubah kemuliaan, mahkota keagungan. Ibarat Allah, akhir zaman ini seluruh kita yang ada, mari, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hartamu yang mana lebih kamu sukai? Hartamu yang mana yang lebih kamu sukai? Milik kamu sendiri atau milik orang lain? Sahabat menjawab,
tentulah harta milik kami yang lebih kami sukai ya Rasulullah. Kata Nabi, maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang harta milikmu adalah yang kamu kirimkan kepada Allah. Harta kamu adalah yang kamu sedekahkan. Sementara harta yang kamu belikan tanah, kamu belikan rumah, kamu tabung-tabung dari rekening bank kamu jadikan aset usaha dan ini lalu kamu meninggal, kamu tinggalkan semuanya, itu bukan harta kamu. Yang dihisap kamu, yang bertanggung jawab kamu, yang harta kamu adalah mana yang sudah kamu kirimkan. Maka cerdaslah kita dalam bersikap. Ini akhir zaman, Pak. Energi terkuat setelah sholat adalah infak dan sedekah, adalah wakaf dan hibah. Maka berlomba-lombalah kita ibarat Allah. Ini hari yang mulia, akhir zaman. Kita dibukakan peluang bersama orang-orang yang insya Allah mereka adalah amanah, mereka adalah orang beriman yang akan menyalurkan kebaikan-kebaikan kita, yang akan kita terima nanti hasilnya pada hari kiamat. Badiru bil a'mali fitanan. Ayo berlomba-lombalah. Yang mampu 1000 mushaf satu orang, ambil 1000 mushaf. Yang mampu cuma 100 mushaf satu orang, ambil 100 mushaf. Yang mampu cuma 10 mushaf satu orang, ambil 10 mushaf. Yang mampu cuma 1 mushaf, ambil. Yang sama sekali nggak mampu, kere habis, sampaikan pada yang lain, biar yang lain yang berwakaf mengalir juga pahalanya ke dia. Tidak pernah harta yang kamu sedekahkan jadi berkurang, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. 3 kali Nabi mengulangi. Orang yang mengeluarkan hartanya sedekah lillahi ta'ala, harta itu akan bertambah. Ini bukan matematika dunia, Pak. Matematika dunia 10 dikurang 1 berkurang, hasilnya adalah 9. Tapi matematika agama, matematika langit, bal yazdad, tapi terus bertambah. 10 disedekahkan 1, yang 1 ini kata Allah akan Allah kembalikan 10 lagi. 10 yang Allah kembalikan ditambah tadi yang sisa 9 jadi 19. Maka ini yang dimaksud Allah, mana qasamal min sadaqah. Tidak pernah berkurang harta kamu kalau kamu sedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Pak, sekali duduk dengan teman-teman di warung, kita mungkin mengeluarkan harta kita 200.000, kadang-kadang mungkin sampai 500.000. Karena segan dengan teman-teman, maka kita bisa berani sampai 1,5 juta, sampai 2 juta satu kali duduk. Ngisi pulsa kita tidak ragu-ragu 100.000. Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah kita berani dengan Al-Quran 1 mushaf, 2 mushaf, 3 mushaf kalau semuanya bergerak? Apalagi ingin mendirikan rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfiz. Maka inilah yang akan membela dan menyelamatkan kita. Maka inilah menjadi tameng terkuat di hari akhir ini. Ketika fitnah-fitnah melanda, orang-orang yang kuat infaknya, kuat sedekahnya, mereka akan menemukan keajaiban demi keajaiban. Kok saya selamat ya, orang lain pada dapat bencana, orang lain dapat musibah, saya selamat. Jangan lupa ternyata amalannya pelindungnya. Amalan terkuat di akhir zaman adalah sholat dan sedekah. Ibadah Allah, mari berlomba-lomba. Ba'da Jumat nanti jangan pulang, duduk di sini, dengarkan beberapa waktu, kemudian keluarkan, kerok kantongnya semua, tarik semua apa yang ada. Kalau memang ada nomor rekeningnya, kirim. Bismillah ya Rabb, tambahkan harta hamba. Ya Rabb, jadikan ini berbunga. Ya Rabb, jadikan ini penyelamat hamba nanti di akhirat. Sebelum di akhirat, ya Rabb, apabila terjadi petaka-petaka besar di akhir zaman, jadikan harta ini yang hamba sedekahkan ya Rabbana menjadi tameng penyelamat hamba dan keluarga hamba. Bacakan itu doanya. Ya Allah, ya Rabb kami, petaka, bencana dan musibah-musibah sudah mulai nampak begitu nyata dan jelas di hadapan kami. Akan banyak nyawa-nyawa yang berterbangan, akan banyak terjadinya perpindahan besar-besaran ya Rabbal Alamin, dari kehidupan dunia kepada kehidupan barzakh dalam waktu yang terdekat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sungguh kami gamang, ngeri melihat masa depan kami, tetapi kami berpasrah diri kepadamu.